Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk dalam season ataupun materi inti, di sini Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW ini pernah memberikan nasihat, memberikan informasi kepada umatnya, terutama kepada kita sampai hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Imam Ahmad. Hadis ini sanadnya sahih. Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalul hadil ummah kamathal arba'atin nafar." Bahwa umatku, kata Nabi, itu dibagi menjadi 4 golongan. Jadi umatku ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah yaitu rajulun atallahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bi ilmi fi mali yunfiqu fi haqqih. Yaitu orang yang diberi oleh Allah nikmat harta dan nikmat ilmu. Orang yang diberikan oleh Allah yang pertama, golongan pertama ini adalah yaitu nikmat harta dan nikmat ilmu. Nikmat harta dan nikmat ilmu itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya harta, punya ilmu, sehingga orang yang seperti ini bisa memanfaatkan, menggunakan hartanya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Ada orang kaya tapi dia punya ilmu, dia senantiasa terus belajar agama, dia mencari ilmu, menuntut ilmu bagaimana memahami dinul Islam ini, supaya dia bisa memanfaatkan, mengelola, menggunakan harta yang diamanahkan oleh Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, golongan yang pertama ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang dia ini membaca ayat-ayat Allah. Masya Allah, ini Allah memulai dengan yasluna kitaballah. Orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belajar, ngaji terus. Yasluna kitab, dibaca. Seperti apa sih ayat Allah? Surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Di situ isinya apa? Surat Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, dipelajari terus. Dan juga dia belajar, ngaji, mencari ilmu. Gitu ya. Di samping orang ini membaca Al-Qur'an, belajar Al-Quran, belajar agama Allah, wa aqamus shalah, dan dia senantiasa menjaga sholatnya, sholat wajib, Masya Allah, tertib, ditambah sholat sunnah. Jadi orang yang senantiasa betul-betul istiqomah untuk menjaga yang wajib, dan senantiasa dia senang untuk menambah yang sunnah. Nah ini. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini Bapak Ibu. Orang ini juga dikasih kelebihan oleh Allah harta, dan dia meninfakkan hartanya di jalan Allah, baik siang maupun malam. Jadi orang ini gemar berinfak, gemar bersedekah, loman, tidak eman dengan harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena orang ini punya ilmu, apapun yang dimilikinya semua adalah titipan, semua adalah amanah yang harus ditunaikan haknya.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini dititipi oleh Allah harta. Harta yang dia miliki itu bukan miliknya, tapi milik Allah. Maka dia keluarkan haknya. Setiap tahun dia keluarkan zakat harta, zakat mal. Setiap harinya dia juga sedekah. Atau setiap pekan dia tidak lupa untuk Jumat berkah. Atau mungkin membantu dakwah, memberikan konsumsi dalam majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian seperti ini, menyantuni fakir miskin, anak yatim, atau dia membantu tetangga yang tidak mampu, para janda-janda yang ditinggal oleh suaminya yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Orang seperti ini tidak iman. Kenapa? Karena infak fisabilillah. Selalu dia berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Masya Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang seperti ini hidupnya, kata Allah, senantiasa mengharap ridha Allah, sehingga dia mendapatkan apa? Predikat usaha yang dia kerjakan tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Jadi lan tabur itu tidak akan pernah rugi. Ingat, jadi untung terus. Mana untungnya Ustaz? Keuntungan itu jangan dilihat berupa harta. Salah. Kadang orang itu untung dilihat harta, bukan. Tapi keberkahan hidup, ketenangan, kebahagiaan. Dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia dikasih panjang umur oleh Allah, bisa menghabiskan sisa-sisa umurnya untuk kebaikan. Masya Allah. Kita lihat Utsman bin Affan, dia mewakafkan sumur, sampai sekarang sumur bermanfaat, dan itu mengalir terus pahalanya. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat dulu, ketika dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah, tidak iman. Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah, di dalam perang Khandaq. Tidak iman. Kenapa? Ketika ditanya, kamu menginfakkan harta kamu semuanya, seluruhnya, terus yang kamu tinggalkan untuk keluargamu siapa? Apa kata Abu Bakar? Kamu tinggalkan untuk keluargamu itu apa nanti? Hartamu kamu infakkan, enggak kamu sisakan? Enggak, ya Rasulullah, aku infakkan semuanya karena ini lebih penting daripada keluarga saya. Saat itu memang sangat membutuhkan harta ketika dalam perang, karena membutuhkan harta yang banyak, karena kondisi panas, paceklik, perjalanan jauh, memakan waktu mingguan bahkan bulanan. Jadi butuh perbekalan harta, logistik dan semuanya itu butuh. Semua diinfakkan hartanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak tersisa. Apa jawaban Abu Bakar? Masya Allah, aku tinggalkan keluargaku, aku titipkan keluargaku kepada Allah, biar Allah yang ngopeni. Masya Allah. Coba, orang yang seperti ini kira-kira yang bisa menjadikan dia betul-betul ikhlas, betul-betul dermawan, betul-betul loman, apa para jamaah Ibu? Karena ilmu. Karena ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu, maka ketika dia ingin berinfak, bersedekah, berat. Kenapa? Karena orang seperti ini dibimbing oleh Allah, hatinya ditunjukkan, ini loh jalan yang benar, kamu infakkan di jalan ini. Jadi para jamaah, orang yang seperti ini dia mendapatkan perniagaan yang tidak pernah bangkrut, tidak pernah rugi, berkah hartanya, Insya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, jadi kalau saya mengenal orang-orang yang
tijaratan lan tabur. Orang yang transaksi dengan Allah, perdagangan ini mereka ini tidak akan pernah bangkrut. Itu setiap apapun harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan dakwah, untuk kebutuhan sesuatu yang baik, menyantuni fakir, anak yatim, janda, fakir miskin, orang-orang terlilit hutang dan yang lainnya, maka Masya Allah, ini orang ini tidak iman. Jadi kalau orang itu diajak kebaikan, terutama dalam hal sedekah, dia tidak iman. Persis apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi SAW dalam ayat ini dan hadis Nabi tadi. Golongan yang pertama adalah golongan yang luar biasa. Dia memiliki puncak yang paling tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atallaha ilman wa lam yuti malan fa huwa yaqul law kana limislu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang kedua adalah kata Nabi, umatku yang kedua ini dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Dia tidak bisa bersedekah, ya. Dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Ini yang kedua. Orang ini dia punya ilmu tidak punya harta. Dia pengen sedekah tidak mampu. Tapi dia pandai untuk menyampaikan agama Allah. Dia bisa mengajak orang kepada kebaikan. Dia mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Tapi dia tidak mampu untuk sedekah. Kenapa? Cukup untuk makan, menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu pun kadang kurang. Sampai dia mengatakan, demi Allah, seandainya Allah memberikan harta kepada diriku sebagaimana orang kaya itu, maka aku akan berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Apa kata Nabi? Orang seperti ini pahalanya sama. Pahalanya sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya yang punya ilmu tadi. Masya Allah. Ini keadilan Allah, rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada hamba yang punya niat baik dalam kebaikan. Jadi orang yang kedua ini punya ilmu. Dia pandai ilmu atau dia aktif untuk belajar agama. Dia terus semangat untuk ngaji, mencari ilmu, belajar Quran, belajar hadis-hadis Nabi, kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi sayangnya Allah tidak memberikan amanah harta. Tapi dia berangan-angan. Berangan-angan saja ini. Apa katanya? Seandainya Allah memberikan aku harta, aku akan berinfak sebagaimana orang kaya itu. Aku bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan bisa membantu dakwah. Aku bisa memberikan konsumsi bagi pengajian-pengajian. Maka ya Allah berikan aku harta. Tapi tidak dikasih harta sama Allah. Kenapa? Allah sayang. Allah sayang. Bisa jadi orang yang miskin ini ketika tidak dikasih harta oleh Allah, Allah menahan hartanya untuk nanti di akhirat. Seandainya dia ini punya harta, atas izin Allah, bisa jadi orang ini tidak bisa mengemban amanah untuk memanfaatkan hartanya dengan baik. Makanya para jamaah, ini menunjukkan keadilan Allah. Ada orang dikasih harta, kemudian orang tadi bertakwa, orang tadi bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena dia bertakwa, karena dia amanah. Allah pilih orang yang kaya ini punya ilmu dan punya harta, sehingga dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak memberikan harta secara lebih cukup untuk kehidupan dia, tidak sebagaimana orang-orang kaya. Tapi dia punya ilmu. Kenapa? Allah sayang kepada hamba yang kedua ini. Bisa jadi kalau dia dikasih harta, dia akan lupa kepada Allah. Karena dia belum mampu untuk mengalokasikan, memanfaatkan, menggunakan hartanya dengan baik. Tidak semuanya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dalam hadis yang lain, ada orang yang miskin tidak dikasih harta. Kenapa? Kalau dikasih harta, dia tidak akan amanah. Dia tidak akan bisa menggunakan hartanya di jalan Allah. Ada ustadz orang yang berilmu tapi melirit, bakhil, kikir, banyak. Kenapa? Ini yang terjadi. Dia punya ilmu tapi dia tidak mau
bersedekah, banyak sekali. Makanya para jamaah Bapak Ibu nggak mudah mengelola harta, menggunakan harta itu amat berat, terutama untuk kebaikan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadis, apa kata Nabi? Salatul muhlikat, 3 golongan yang dibenci oleh Allah. Sukhan muta' wa hawan mutba'. Ya. Di antara 3 golongan ini adalah yaitu orang yang punya harta tapi bakhil. Orang yang punya kekayaan, harta yang lebih, tapi dia tidak mau berinfak di jalan Allah. Dia menumpuk-numpuk harta. Makanya sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Adiyat yang sudah saya bacakan ketika sholat tadi, inna ala dzalika lasyahid wa inna lihubbil khairi lasyadid. Ada orang yang begitu dia ini melihat hartanya, begitu gembira dengan harta yang dia miliki, tapi apa? Dia tidak mau berinfak di jalan Allah. Dia orang yang cinta dunia, cinta harta, sehingga dia tidak mau berinfak. Orang seperti ini nanti di alam kubur akan disiksa dengan harta yang dia simpan menjadi ular di alam kubur. Naudzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita lanjutkan untuk golongan ketiga dan keempat, yaitu ahad yang ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa